Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, kembali lagi berjumpa dengan Bapak. Yaitu sekarang kita mempelajari pelajaran akidah akhlak, yaitu di pelajaran yang ke-8, yaitu akhlak terpuji 3 di buku paket. Silahkan kalian buka di halaman 102 di buku paket. Namun sebelum kita masuki pembelajaran kita, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Dipersiapkan alat tulisnya, nanti diberi garis bawah ya. Di halaman 102, A. Adab Islami dalam hidup bertetangga. Perhatikan dengan baik hadis ini. Maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah memuliakan tetangga. Hadis riwayat Muslim nomor 67. Dengan siapakah kamu bermain di rumah? Teman-teman sekolahmu atau anak tetangga di sekitar rumah? Orang-orang yang tinggal di sekitar rumah kita disebut tetangga. Dengan mereka lah kita setiap hari bergaul. Kita wajib menghormati tetangga, tidak boleh membeda-bedakan antara tetangga yang miskin dan yang kaya. Bahkan yang berlainan agama pun wajib dihormati. Selain itu, kita harus menjaga kerukunan dengan tetangga. Jangan sampai mendiamkan tetangga atau bertengkar dengannya. Kita juga harus menjunjung tinggi sikap tenggang rasa dengan tetangga. Misalnya, tetangga sebelah rumah sedang sakit, kita tidak boleh menghidupkan televisi terlalu keras. Tetangga ibarat pengganti saudara kita yang tinggalnya jauh. Jika suatu saat kita ditimpa kesusahan, siapakah yang akan segera menolong kita? Tentu tetanggalah yang lebih dahulu memberikan pertolongan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya Jibril terus-menerus berwasiat kepadaku untuk baik terhadap tetangga, sampai-sampai aku mengira dia akan menjadikan sebagai ahli waris. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, jadi orang yang tinggal di dekat rumah kita, samping rumah kita, depan, belakang, radius itu antara kurang lebih 50 meter. Nah, itu bertetangga dengan kita. Bahkan ketika kita kesusahan pun, ketika kita sakit, ketika kita meninggal dunia nanti, itu yang paling dahulu membantu kita tetangga. Kenapa? Karena mereka yang dekat dengan kita. Maka oleh karena itu wajib kita hormati. Tidak membeda-bedakan antara tetangga yang miskin dan yang kaya, yang ganteng dan yang jelek. Ya, atau misalnya ada tetangga kita yang berlainan agama, wajib kita hormati. Cara menghormatinya seperti apa, Pak? Banyak cara menghormatinya. Salah satunya yaitu yang sudah tadi kita baca. Ketika ada tetangga yang sedang sakit, kita tidak boleh menyetel televisi terlalu keras. Kemudian dengan cara menghormati apa lagi? Ketika kita memasak masakan yang berkuah, atau misalnya kita masak semur daging, nah dagingnya itu air semurnya dilebihin atau dibanyakin biar kebagian tetangga kita, ya. Kita lanjut.
Adapun terhadap tetangga yang berlainan agama, bertetanggalah dengan baik dan janganlah kamu mengganggunya. Bahkan kita harus bekerja sama dengan mereka, seperti membangun jalan, membersihkan kampung, dan memperbaiki rumah. Akan tetapi dalam urusan ibadah, kita tidak boleh bekerja sama. Masing-masing harus mengikuti ajaran agamanya sendiri. Kita dilarang mendatangi hari raya mereka dan mengucapkan selamat kepada mereka. Ya, jelas di Al-Quran surah Al-Kafirun yang sudah kita bahas di semester pertama, yaitu lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Kita boleh bekerja sama dalam hal yaitu sosial. Ya, bergotong royong, kerja bakti, dan lain sebagainya. Tapi kalau urusan agama tidak boleh bekerja sama. Tolong menolong dalam kebaikan itu wajib hukumnya. Apalagi tolong menolong dengan tetangga. Coba kamu ingat-ingat berapa kali keluarga ditolong oleh tetangga. Berapa kali pula keluarga mau menolong tetangga. Apabila hidup rukun dengan tetangga dan saling menolong, kita akan merasa tentram. Misalnya, jika kita sekeluarga bepergian, bisa minta tolong kepada tetangga untuk menjaga rumah kita. Atau contoh misalnya, pakaian kita lagi dijemur belum kering, ketika hujan kita menitipkan untuk menolong mengangkat jemuran kita. Sebaliknya, jika tetangga butuh pertolongan, kita harus menolongnya. Untuk menambah rasa persaudaraan dengan tetangga, kita dapat mengupayakannya dengan cara lemah lembut. Memulai berbuat baik jika bertemu tetangga di jalan, mengucapkan salam, Assalamualaikum. Memberi, apalagi menjenguknya ketika sakit, menghiburnya ketika tertimpa musibah, memberi ucapan selamat ketika dia mendapatkan kebahagiaan, memaafkan kesalahannya, tidak mengamat-amati rumahnya, membuat jengkel, membuang sampah di halamannya, dan tidak melakukan perbuatan lain yang dapat menyinggung perasaannya. Ya, jadi contoh di atas adalah salah satu akhlak atau adab dan perilaku kita terhadap tetangga. Rasulullah SAW bersabda, yaitu yang artinya, wahai Abu Dzar, jika kamu masak sayur, maka perbanyaklah kuahnya dan perhatikan tetanggamu. Hadis riwayat Muslim. Yang tadi Bapak jelaskan. Jadi salah satu kita menghormati tetangga yaitu dengan cara kita memberi makanan ketika kita punya makanan lebih. Apabila memasak sayur, maka dilebihkanlah kuahnya agar bisa berbagi rasa, berbagi cinta, dan bertatap muka bersenyum mesra bersama tetangga. Baik anak-anak, sampai di sini dulu pembahasan kita dan pembelajaran kita. Semoga kalian semua dapat memahaminya dan tentunya dapat kalian amalkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.